Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Salimanzu. Di video kali ini, kami akan membahas tentang karomah luar biasa Syekhona Holil Bangkalan. Syekh Holil atau Syekhona Holil adalah ulama karismatik dari Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Beliau lahir hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir, tahun 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama, ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Latif dan masih mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Oleh ayahnya, beliau dididik dengan sangat ketat. Kiai atau Mbah Holil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu terutama ilmu fikih dan nahwu sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik atau 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda, dan di masa mudanya, ia banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di banyak pesantren bahkan hingga ke Mekah. Dan berikut akan kami jabarkan beberapa kisah karomah Kiai Holil atau Mbah Holil. 1. Mengetahui isi pikiran orang. Kiai Holil muda dan saat itu yang berstatus sebagai santri, melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Holil muda tertawa sangat keras, hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai Holil muda ditegur oleh teman-temannya bahwa tidak boleh tertawa karena ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah, namun beliau masih saja tertawa keras. Dugaan teman-temannya benar. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Holil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Holil muda menjawab, "Tadi saya melihat berkat atau sejenis bingkisan makanan di kepala Kiai saat sholat berlangsung," ujar Kiai Holil sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu, karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi, merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri atau tasyakuran sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Disegani ulama Mekah. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Holil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, maka Kiai Holil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Holil dipersilakan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Lalu Kiai Holil berbicara, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya," ujar Kiai Holil. "Kepiting seperti ini," ucap Kiai Holil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. "Sedangkan rajungan seperti ini," lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kiai Holil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi, dan Kiai Holil pun menjadi orang yang disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Terbang ke Mekah. Suatu hari Kiai Holil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat asyar segera habis. "Kita belum sholat asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Kiai Holil menyadari kehilafannya. "Waktu asyar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil daun kerocok, yaitu sejenis daun aren yang dapat mengapung di air," kata Kiai Holil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, karena bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Syamsul Arifin tetap mencari daun kerocok. Setelah dapat, maka diberikan ke Kiai Holil. Lantas Kiai Holil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas daun kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Kiai Holil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Holil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat.
Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Holil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Holil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Kiai Holil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya, setelah melihat lubang itu ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Holil. 5. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Kholil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Kholil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Seperti yang pernah diceritakan oleh Kiai Haji Gozi, tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup dan para santri pun heran dan penuh teka-teki. Sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil untuk mengucapkan terima kasih, karena pertolongan beliau bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata ketika pengajian, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, ujar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani, Ngemplak, Sleman ini. 6. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit akibat kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Dan ketika sudah sampai kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dari dalam rumahnya dengan membawa pedang dan seolah-olah akan membacok mereka. Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Akhirnya tanpa disadari dan atas izin Allah, mereka pun sembuh.